A True Martial World. Bab 51. Judul: Yi Yun vs Lin Xingtong. Sepasang mata tetua gemuk itu berkedip main-main. Dia berencana membiarkan orang desa ini tahu apa kultivator sejati itu, dan apa yang bisa dilakukan oleh tinju tulang rib naga Tigers asli. Sementara tetua gemuk sedang berbicara dengan Yi Yun, gadis berbaju putih sedang duduk di atas batu dari kejauhan. Namun, dia telah mendengar seluruh percakapan antara Yi Yun dan tetua gemuk itu. Dia tidak percaya bahwa tuannya akan begitu jahat hingga ingin dia berkelahi dengan seorang anak. Dia sudah berusia 17 tahun, dan meskipun dia memiliki yin meridian yang mencegahnya dari membersihkan meridiannya, tetapi pada tahapnya saat ini, dia jauh dari apa yang dapat diukur oleh Yi Yun. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius karena dia memiliki persepsi yang sangat baik dan memiliki konstitusi yang sangat baik, jadi kultivasinya tidak terpengaruh secara serius. Bahkan dengan menurunkan levelnya ke level ketiga dari Mortal Blood Standarus, itu sudah merupakan bentuk penindasan. Dia tahu bahwa tuannya memiliki niat untuk menggoda Yi Yun, dan untuk pamer di depan seseorang dari Cloud Wilderness. Itu membuatnya tidak yakin untuk tertawa atau menangis, karena Desolate Heaven Master ingin pamer di depan seorang anak kelaparan dari Cloud Wilderness. Seolah-olah dia berperilaku semakin tidak dewasa seiring bertambahnya usia. Selain itu, dia bahkan berkata, kata-kata seperti memberikan tinju tulang rib naga Tigers untuk aku dengan kasar, melihat-lihat. Kata-kata seperti juga dengan santai dipraktikkan selama sekitar setengah bulan. Kata-kata seperti tidak bekerja keras, pasti ada pencapaian kecil. Kata-kata ini penuh dengan isyarat omong kosong. Apa sih? Lin Xingtong memandang gurunya tanpa daya sambil berkata, Master, meskipun aku tidak fokus pada tinju tulang rib naga Tigers, tapi sekitar setahun yang lalu, kita datang ke kerajaan surgawi Tai'ah. Aku berhasil melakukan beberapa interaksi dengan Dragon Rib Tiger Bonefish selama hampir setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, selain fokus pada sutra hati gadis periku, aku juga akan secara serius melihat tinju tulang harimau rib naga tidak seperti yang kamu katakan, berlatih dengan santai selama sekitar setengah bulan, dan tidak bekerja keras dalam hal itu. Lin Xingtong menekankan kata-kata setengah tahun, dan serius mengekspos kebohongan tetua gemuk tanpa belas kasihan. Dia selalu gadis yang serius dan melakukan banyak hal dengan cermat. Oleh karena itu, dia tidak mengendur bahkan untuk skill sekunder seperti Dragon Rib Tiger Bonefish. Dengan itu, tidak peduli seberapa tebal kulit lelaki tua itu, wajahnya memerah, dan dia dengan canggung terbatuk sambil tertawa, oh ya? Sudah setengah tahun? Ai, aku semakin tua. Waktu berlalu begitu saja, dan ingatanku gagal. Kupikir ini baru setengah bulan. Kata-kata tetua gemuk itu membuat Yi Yun memutar matanya. Seperti kata pepatah, semakin tidak tahu malu, semakin tak terkalahkan. Mengingat setengah tahun sebagai 10 hari. Dengan memori ilahi seperti itu, bagaimana kamu mengingat cara berjalan dengan kaki, dan cara makan dengan mulut? Baiklah, ayo langsung ke intinya. Katamu, siapa, kau telah berlatih tinju tulang rib naga, tunjukkan pada kami. Jika kamu dapat mempertahankannya selama waktu yang dibutuhkan untuk 3 napas, maka aku yakin kamu tahu 1 atau 2 hal tentang tinju tulang rib naga. Lalu aku akan memberimu obat ajaib. Penatua gemuk dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meskipun tindakan membualnya telah terungkap, kulitnya sangat tebal, jadi dia pulih dengan cepat, berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Dia tidak berpikir Yi Yun bisa bertahan di bawah Lin Xingtong, bahkan dalam keadaan alam tandurus ditekan, selama lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk 3 napas. Ini adalah pertarungan pencapaian, teknik kultivasi, teknik bertarung dan pengalaman pertempuran, sifat yang tidak bisa ditutupi dengan keberuntungan menggunakan beberapa harta untuk mendapatkan tubuh temperet. Baik. Aku kurang berbakat, dan perlu mendapatkan nasihat dari kakak peri. Aku harap aku akan menerima petunjuk dari kakak peri. Yi Yun menarik napas dalam-dalam.
Ini adalah pertama kalinya dia berdebat dengan seorang ahli. Dia baru saja berencana membantu pencernaannya setelah makan mewah. Selain itu, dia tahu lawannya sangat kuat. Apa yang tidak terbayangkan oleh Yi Yun adalah meskipun mengetahui lawannya sangat kuat, hatinya penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Apakah dia terlahir untuk menjadi seorang kultivator? Karena kamu ingin, maka baiklah. Lin Xingtong melangkah dari batu besar saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Jari-jarinya mendarat dengan lembut di tanah, seperti kupu-kupu. Dia tidak menyebabkan setitik debu pun terbang. Namaku Lin Xingtong. Lin Xingtong berjalan menuju Yi Yun saat dia memperkenalkan dirinya. Yi Yun. Yi Yun mengatakan namanya mencegah terjadinya sesepuh gemuk mengatakan, siapa terjadi lagi? Yi Yun berjalan ke tempat terbuka, dan menjauhkan dirinya sekitar 10 meter di seberang Lin Xingtong dan menghadapinya. Di pegunungan hijau, dengan banyak pohon pinus kuno, angin bertiup melintasi lipatan pohon pinus yang bergemeresik. Tidak jauh dari keduanya ada tumpukan bebatuan aneh, dan air terjun setinggi 1000 kaki. Saat air keperakan mengalir menuruni drainase ngarai, itu menyebabkan sedikit getaran karena berdampak pada bebatuan besar. Ini adalah pertempuran pertama Yi Yun setelah tiba di dunia ini. Dan itu adalah pertarungan pertama sejak dia mulai berlatih seni bela diri. Lawannya adalah gadis dunia lain. Meskipun dia tampak kurus dan lemah, melihat dia berdiri di antara pegunungan hijau, Yi Yun hanya bisa memikirkan sebuah frase. Masih perawan, bergerak seperti kelinci berlari. Gadis ini baik penampilannya atau hatinya sangat pendiam. Tapi Yi Yun tidak berencana menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menunjukkan belas kasihan. Lin Xingtong memegang tangannya dan berdiri di sana dengan roknya berkibar tertiup angin. Dia berkata dengan dingin, aku akan menekan kekuatanku ke tingkat ketiga dari Mortal Blood. Kamu duluan. Lin Xingtong sangat sederhana tapi Yi Yun menjilat bibir keringnya berkata, wanita dulu. Lebih baik kamu menjadi yang pertama. Itu bukan karena dia menunjukkan kerendahan hati, tapi karena dia belum pernah bertarung sebelumnya, dia tidak tahu prosedur ketika seorang ahli membuat langkah pertamanya. Jadi dia mencegah dirinya melakukan sesuatu yang bodoh, atau tetua gemuk itu akan terkikik lagi. Yi Yun berencana untuk melihat gerakan Lin Xingtong untuk mendapatkan kepercayaan. Ketika itu terjadi, dia bisa menggambar harimau dengan kucing sebagai model, mencegahnya menjadi seburuk itu. Kalau begitu aku akan bergerak, awas. Lin Xingtong tidak mengalah dan tiba-tiba dia bergerak. Tubuhnya seperti kilatan cahaya putih, mengirimkan telapak tangan ke dada Yi Yun. Pah! Suara yang jelas keluar dari tubuh Lin Xingtong. Ini adalah suara yang dihasilkan dari melatih tulang menggunakan tinju tulang harimau rib naga. Suara ini tidak seperti guntur dari langit, tetapi suara yang dikeluarkan dari lompatannya. Suaranya sangat memukau. Mata Yi Yun berkontraksi. Kecepatan gadis berbaju putih ini terlalu cepat. Dia telah menempuh jarak 10 meter dalam sekejap mata untuk berada di depan Yi Yun. 5 jari telapak tangannya putih dan ramping, tapi bagi Yi Yun itu seperti 5 pedang tajam. Dari dekat, Yi Yun bisa melihat tekstur lembut di jari gadis muda itu. Yi Yun mengira dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari kecepatan seperti itu, tetapi pada saat itu pikirannya sangat tenang. Seolah-olah lingkungan tiba-tiba melambat. Rendu Ermai dari Yi Yun telah ditutup untuk membentuk satu siklus, dengan meridian otaknya bersih, indranya tajam, dan berpikir tajam. Ini menyebabkan reaksinya menjadi lebih cepat dari dirinya yang sebelumnya lebih dari 10 kali lipat. Dalam momen perpecahan ini, pikiran Yi Yun melintas saat ia mengingat posisi naga menari 9 surga dari tinju tulang naga Rip Tiger. Dengan raungan, dia melompat seperti naga terbang. Dan dengan air terjun 1000 kaki sebagai latar belakang, dia terbang. Pah!
Batu tempat Yiyun berdiri telah dihancurkan oleh Lin Xingtong, dan ledakan itu membuat serpihan batu beterbangan. Wow! Mata Yiyun berkontraksi. Batu besi hitam di bawah kakinya tidak bisa menahan pukulan dari Lin Xingtong. Tak terbayangkan kalau tangannya yang terlihat lemah bisa menghancurkan batu dengan mudah. Melihat Yiyun melompat tinggi seolah-olah dia telah melebarkan sayapnya, tetua gemuk itu terkejut. Anak ini memiliki reaksi yang bagus. Aku tidak mengira dia bisa bertahan satu ronde, tapi karena dia telah menghindari ronde pertama, sepertinya dia tidak bisa mengelak ronde kedua. Dengan dia di udara, dia tidak memiliki cara untuk menghindari serangan berikutnya. Dan ini hanya saat satu tarikan napas. Ada dua tarikan nafas lagi, sepertinya tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk menyelesaikannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 3 tarikan nafas.